Bab 87-88. Seo dingin terpikat cinta pembantu cantik. Sayang, aku harap kamu sama babynya bisa selamat dan sehat dua-duanya. Baby jaga mami ya, biar kuat dan baby bisa keluar dengan lancar. Jangan nyusahin mami ya, ucap Gavin saat mereka sudah berada di kamar mereka sambil Gavin mengelus perut buncit sang istri. Amin mas, balas Kira. Dia juga berharap seperti itu. Untuk sekarang ini baik Gavin dan Kira tetap semangat untuk merahasiakan jenis kelamin anak keduanya itu, sama seperti saat Kira hamil Rega, di mana dia dan Gavin memilih untuk tidak mengetahui jenis kelamin Rega agar surprise. Enggak terasa ya kalau Rega udah besar aja dan sebentar lagi akan ada adik untuk dia. Semoga Rega nggak cemburu ya sayang, jawab Gavin yang masih takut jika Rega akan cemburu karena adik barunya. Sedangkan Kiranya bisa tersenyum dengan sang suami yang mengkhawatirkan anak mereka karena sang anak tumbuh semakin besar. Takut jika sang baby sudah lahir maka Rega akan merasa tak diperhatikan. Kamu nggak usah khawatir mas, karena Rega itu sudah sangat dewasa sekali. Dia pasti juga sudah menantikan adiknya ini, jawab Kira untuk menenangkan sang suami, karena dia sangat tahu karakter sang anak yang pasti sangat baik kepada adiknya. Semoga ya sayang, sahut Gavin sambil mendusel ke dada sang istri yang sangat pas di genggaman Gavin, bahkan sedikit tumpah-tumpah, karena selama Kira hamil ini pasti dadanya akan lebih besar. Bukan hanya Kira, pada itu hamil lainnya pun merasa hal tersebut. Keesokan harinya mansion utama sudah ramai saja karena memang semua orang kemarin menginap di sana. Sekarang Rega dan Risha sedang bertengkar, atau lebih tepatnya Risha yang menangis karena Rega. Lo sayang, kenapa nangis? Tanya Kira saat dia baru saja turun ke bawah dan melihat Risha yang menangis histeris di pangkuan babysitternya. Biasa tuh anak cewek ngebet banget pingin duduk sebelah Rega, jawab Simon yang duduk di samping Kira. Namun belum juga duduk, Gavin sudah menggeser tubuh Simon agar tidak duduk di samping sang istri karena hanya boleh dia yang duduk di sana. Posesif banget, sahut Simon kemudian duduk di kursi single. Kayaknya tuh anak gua suka banget deh sama anak Luvin, ujar Neil duduk di samping sang istri. Sedangkan Gavin yang mendengar hal itu pun mendelikan matanya. Dia tidak suka dengan ucapan Neil barusan. Anak gua masih kecil, jangan bilang-bilang suka-suka deh, protes Gavin. Dad, Rega ke kamar dulu, sahut bocah kecil itu dengan lempengnya kemudian pergi dari sana. Baik Kira, Gavin dan yang lainnya hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat tingkah Rega itu. Gila tuh anak lebih dingin dan menakutkan daripada dedinya, ucap Mai tanpa filter yang langsung membuat Gavin melihat tajam ke arah pria itu. Dan Mai merasa hawa-hawa mencekam membuat dia melihat ke arah Gavin. Hehehe, bercanda kali Pin, jangan dimasukin hati ya, lanjutnya sambil menyengir kuda. Decaknya. Sedangkan di sisi lain setelah pergi dari sana, Rega menuju kamarnya karena terlalu bising sekali di bawah. Dia lebih suka ketenangan daripada keramaian. Sifatnya 98% sangat mirip sekali dengan sang Dedi, membuat Rega menjadi sosok yang begitu dingin. Namun hanya kepada orang-orang asing dan tertentu dia akan terlihat lebih lembut. Ingatnya ya lebih, tapi cuma sedikit karena jika digambarkan masih saja dingin. Namun Rega begitu sayang dengan orang tuanya dan keluarganya. Kak Rega, panggil bocah kecil yang ternyata mengikuti Rega hingga berada di depan kamar bocah laki-laki itu. Risha, kenapa sih kamu ngikutin aku terus? Seru Rega yang merasa muak karena Risha adalah orang-orang pemaksa. Dia juga terus ingin berada di dekat Rega padahal Rega ingin sendirian. Risha pingin dekat sama Kak Rega, ucap bocah seperti perempuan itu. Aku udah bilang buat jauh-jauh dari aku.
Kamu itu masih kecil dan aku cuma anggap kamu sebagai adik aku. Tegas Rega membuat Risya bersedih. Namun ya begitulah Risya. Wanita yang kuat sekali menerima kata-kata menyakitkan dari Rega padahal dia masih sangat kecil sekali. Tapi aku mau jadi pacar kamu, Kak Rega. Ucap bocah perempuan itu membuat Rega malas dan langsung masuk ke dalam dan menutup pintu kamarnya dengan begitu kencangnya membuat Risya terkejut dibuatnya. Risya hampir saja meneteskan air matanya. Jika saja Kira tidak datang menenangkannya. Sayang, kenapa? Tanya Kira kemudian memeluk gadis kecil itu dan membawanya ke dalam pelukannya. Tak juga Kira juga menenangkan Risya yang tadi langsung menangis saat berada di pelukannya. Wah, Rega jahat banget sama Risya, seru gadis kecil itu dengan tangisan yang semakin kencang sekali. Hei anak cantik, gak boleh nangis dong. Ingat ya, kalau Rega emang gitu orangnya, jadi jangan pernah ambil hati. Saud Kira memberikan pengertian kepada bocah kecil itu. Anak kecil sekarang emang bikin orang dewasa tambah pusing aja. Masa baru umur keuprit udah berani nembak, mana ceweknya duluan lagi. Gumam Kira di dalam hatinya yang masih tidak habis pikir saja. Dasar anak-anak, gumamnya lagi. Namun merasa lucu sekali dengan sikap Risya yang tanpa tanda menyerah untuk mendekati sang anak. Udah gak boleh nangis, sekarang mending kita ke bawah makan es krim. Tadi omnya Rega bawa es krim banyak banget. Seru Kira karena sudah hampir 1 bulan ini Mama Mira dan Papa Angga berada di ibu kota dan akan tetap berada di sini sampai Kira melahirkan. Wah, ayo tante, aja gadis kecil itu. Lihat tuh mah, anak kita udah akrab saja dengan calon mama mertuanya. Seru Niel yang berada di ruang keluarga dan melihat Risya sang anak keluar dari lift berjalan bergandengan tangan dengan Kira. Aduh, kalau Nimpu tuh lihat-lihat ngapain sih? Seru Niel merasa kesal karena Gavin malah menimpuknya dengan botol kosong hingga terkena kepalanya. Makanya kalau ngomong tuh dijaga. Seru Gavin masih saja tidak terima jika Nanya berasa dengan anak sahabatnya. Gavin hanya tidak ingin hubungannya dengan sahabat-sahabatnya itu hancur hanya karena ulah anak-anak mereka. Gavin tidak ingin hal tersebut terjadi. Padahal mah enak kalau kita besanan. Jadi gue bisa terus berhubungan sama lo, Vin. Jawab Niel yang menurut Gavin semakin hari semakin menyebalkan saja sahabatnya itu. Bab 88. Malam harinya semua orang sudah pulang ke rumah masing-masing. Hanya tinggal keluarga inti saja termasuk orang tua Kira di sana. Gavin dan Kira memutuskan untuk menuju ke kamar mereka saja karena hari sudah mulai larut. Rega juga sudah ke kamarnya dengan Mbak Diah tadi. Kenapa? Tanya Gavin saat dia membaringkan tubuhnya di kasur samping Kira yang lebih dahulu berbaring tadi. Gavin bertanya karena melihat sang istri yang terus mengelus perutnya dan sesekali meringis. Kayaknya bibinya udah gak sabar pingin ketemu sama kita deh mas. Dari tadi terus nendang-nendang mulu. Saud Kira membuat Gavin senyum sumringah. Hei baby, jangan terus sakitin mommy ya, kasihan. Nanti kalau mau keluar kalau bisa langsung aja ya, jangan lama-lama, kasihan mami. Seru Gavin sambil mengelus perut sang istri, membuat baby di dalam kandungan Kira langsung berhenti menendang perutnya dari tadi. Kayaknya ini juga bakalan jadi anak dedinya lagi deh. Ucap Kira tak habis pikir kalau memang anak keduanya akan lebih memilih ke sang suami. Padahal Rega juga seperti itu, tapi untuk Rega mulai akhir-akhir ini lebih sering ke Kira. Loh ya harus karena itu kan emang anak aku sayang. Aku yang temenin, bibit unggul di kamu kok. Jawab Gavin dengan bangganya karena bibitnya begitu unggul. Mulai percaya dirinya. Saud Kira merasa sang suami sekarang terlalu percaya diri sekali. Aduh mas, perut aku sakit banget deh.
Seru Kira yang tiba-tiba perutnya begitu sakit. Hal itu membuat Gavin khawatir. Ya Allah sayang, kayaknya kamu mau lahiran deh. Lebih baik sekarang kita ke rumah sakit ya. Aja Gavin, bahkan Kira tidak bisa menjawab ucapan sang suami saking sakitnya perutnya itu. Di sisi lain sekarang Kira berada di rumah sakit. Kira sekarang berada di ruangan bersalin. Setelah menunggu hampir 5 jam lamanya agar dia bisa pembukaan penuh. Di persalinan kedua ini, alhamdulillah Kira masih diberi kesempatan untuk melahirkan secara normal. Semua orang sudah menunggu di luar, begitupun Reiga yang ikut datang ke rumah sakit setelah mendengar keributan di mansion tadi. Padahal hari masih pagi. Saat dia keluar kamarnya ternyata oma, opa, kakek dan neneknya akan pergi ke rumah sakit menyusul Kira dan Gavin yang sudah berangkat terlebih dahulu lagi. Oe, suara tangisan bayi pun terdengar begitu nyaring, membuat semua orang yang merasa lega mendengarnya. Begitupun dengan Gavin yang dari tadi dalam terus merasa tegang karena melihat secara langsung proses tersebut. Tuan Nyonya selamat anaknya perempuan dan lahir dengan sehat, jawab Dr. Fanny, membuat Gavin tidak bisa menyembunyikan rasa senangnya. Dia melihat ke arah sang istri yang juga berkaca-kaca mendengar ucapan Dr. Fanny tadi. Sayang, makasih, seru Gavin kemudian mencium kening sang istri begitu lama sekali. Kira yang mendapatkan perlakuan tersebut hanya bisa menutup matanya menikmati momen tersebut. Dia merasa senang dan beruntung sekali bisa memberikan anak untuk sang suami. Mana perempuan juga, lengkap sudah keluarga kecil tersebut. Sekarang ini Kira sudah berada di ruang inapnya, tinggal menunggu bibinya Girl datang bersama dengan suster. Awal tadi setelah Kira keluar, Gavin memberitahukan tentang jenis kelaminnya kepada semua orang yang menunggu dirinya. Semuanya terlihat bergembira mendengar bahwa bayi perempuan yang lahir. Sayang, terima kasih ya, Mama senang sekali. Tidak ada yang bisa menandingkan rasa senang Mama sekarang ini. Seru Mama Mira merasa bahwa dunianya semakin berwarna sekarang. Dulu beliau sangat takut jika sang anak akan menjadi perjaka tua dan akan bermain dengan para lang. Di luaran sana, namun ternyata jodoh sang anak adalah pembantu di mansionnya sendiri. Tidak salah memang dulu Mama Mira menyuruh Kira agar membangunkan Gavin dan berujung ke pergot tidur bersama. Kira yang seharusnya berterima kasih sama Mama, sama Papa karena sudah mau menerima Kira dengan begitu baik. Walau Kira tidak ada yang lebih berarti jika bukan orang tua sang suami dan keluarga Evander yang menyambut hangat dirinya. Permisi, sapa suster yang membawa box bayi besar berisikan bayi kecil mungil cabi itu. Semua orang terpesona dengan wajah bayi tersebut. Begitu imut dan lebih mirip ke Kira, namun tetap hidung, bibir dan mata mirip dengan Gavin. Entahlah, untung saja semuanya bagus-bagus. Mirip suaminya, kalau mirip dengannya nanti dia akan tambah pesek. Duh, anak kamu cantik banget, ucap Bu Wati merasa takjub dengan cucu keduanya. Alhamdulillah Bu, bayinya lahir dengan selamat dan sehat saja. Kira udah senang banget kok Bu, balas Kira dan diaguki setuju oleh Bu Wati. Gavin, siapa nama bayi cantik ini? Tanya Mama Mira yang selalu pertama menanyakan nama bayi sang anak. Namanya adalah titik. Jadi Gavin sambil melihat semua orang yang penasaran di sana. Zavana Zea Evander, lanjut Gavin. Wah, bagus banget nama adik Reiga, seru bocah laki-laki itu yang dari tadi terus saja melihat ke arah sang adik yang sedang tidur di box bayi tersebut. Halo baby Zea, ini Kak Reiga. Lanjut Reiga menyapa sang adik padahal adiknya masih tidur. Semua yang mendengar hal itu pun merasa gemas sekali, namun ikut senang karena Reiga begitu menjaga sang adik. Pinter banget sih anak mami ini, ucap Kira bangga dengan sang anak yang karena sudah menjadi anak kecil yang dewasa. Mom Zea kok enggak bangun-bangun ya? Tanya Reiga masuk ke dalam ruang inap setelah dia pulang sekolah.
Ini adalah hari kedua minggu Kira berada di rumah sakit. Awalnya dia ingin pulang, tetapi saja suami tidak memperbolehkan dan mengatakan besok baru bisa pulang. Padahal dokter sudah memperbolehkan dirinya pulang 1 minggu yang lalu. Sang suami saja yang heboh. Babynya tadi udah bangun, sayang, waktu malam tadi. Jadi baby Zeanya harus tidur deh. Nanti kalau baby Zea bangun, mami bakalan kasih ke kakaknya. Seru Kira diangguki oleh Rega yang terus melihat ke arah box bayi. Mulai sekarang ini, Gavin dan Kira mencoba membiasakan untuk memanggil Rega sebagai kakak. Karena dia sudah punya adik dan mereka mencoba membiasakan juga. Bukan hanya Rega tapi juga Zea. Akhirnya Kira bisa merasakan nikmatnya menjadi seorang ibu dan juga seorang istri. Dia bahagia bisa memiliki suami yang begitu mencintai dirinya. Bahkan Kira tidak pernah membayangkan hal tersebut. Begitupun dengan Gavin yang begitu berterima kasih karena Tuhan begitu baik yang bukan mempertemukan dirinya dengan wanitanya ini. Mereka berharap semoga saja hubungan ini tidak akan pernah berakhir, dan jika pun terpisah di dunia, maka semua Tuhan menyatukan mereka kembali ke akhirat nanti.